اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa menjalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib dengan berjamaah. Kemudian setelah itu Allah memberikan kita nikmat juga, yaitu menghadiri majelis-majelis ilmu. Bahkan dijelaskan orang yang salat maghrib berjamaah, kemudian setelah itu ia duduk diam di masjid belajar ilmu agama, maka ia berada di atas salat atau dalam keadaan salat. Maka ini adalah keutamaan yang sangat besar. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Minhajul Firqatin Najiyah, yaitu manhaj firqah an-najiyah, yaitu golongan yang selamat. Karena kita ketahui di zaman kita sekarang begitu banyak kelompok, sekte-sekte, dan setiap kelompok mengatakan dirinya benar, yang lain sesat. Maka insyaallah di dalam kitab ini akan dijelaskan mana kelompok yang selamat. Kemudian kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Beliau adalah salah satu dari muridnya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Beliau sudah wafat, yaitu sekitar tahun 1431 atau tahun 2010. Jadi kitab ini sangat bermanfaat. Kitab ini qala al-muallif rahimahullahu taala bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita sudah jelaskan kemarin, yaitu para ulama biasa memulai kitabnya dengan
basmalah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, kita meminta pertolongan. Wa nastaghfiruh, dan minta ampun. Wa na'udzu billah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita, jiwa kita. Wa sayyiati a'malina, dan keburukan dari perbuatan-perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, dan barang siapa yang Allah berikan hidayah, fala mudhillalah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberikan ia hidayah. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Amma ba'du, fahadhihi buhuthun muhimmatun mutanawwi'ah. Ini adalah buhuthun muhimmah, yaitu sebuah buku atau penelitian yang sangat penting. Tad'u al-muslimina ila aqidati tauhidil khalis, yang mana dengan buku ini akan mengajak, akan menyeru kaum muslimin ila aqidati tauhidil khalis, menyeru kaum muslimin kepada akidah tauhid yang lurus, yang murni. Wal ibti'adi anis syirkil ladzi intashara madharuhu, dan menjauhkan mereka dari kesyirikan-kesyirikan yang merajalela di kalangan kaum muslimin. Wa huwa sababu halakil umami sabiqah, yang mana kesyirikan ini adalah sebab hancurnya umat-umat terdahulu. Wa sababu syaqa'il alam al-mu'asir, dan ini juga sebab rusaknya zaman-zaman yang terdahulu. Jadi kesyirikan ini sangat merusak. Wala siyamal alam al-islami wa ma yulaqihi minal masaib wal hurub wal fitan wa ghairiha. Jadi kesyirikan ini adalah sumber kerusakan. Makanya ketika ada yang berbuat kesyirikan di muka bumi, maka itu dia menghalalkan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-buhuthul mawadhi' tubayyinu aidan minhaj wa aqidatal firqatin najiyah, dan ini juga menjelaskan minhaj atau manhaj, metode atau jalan, wa aqidatil firqahin najiyah, akidahnya golongan yang selamat, wa ta'ifatul, golongan yang mendapatkan pertolongan, al-waridatu fil haditsin nabawi, yang mana sudah disebutkan atau dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Litunira at-tariq lil 'amilin, untuk menerangi manusia menuju jalan yang lurus, jalan yang benar. Minan najihin wal mansurin insyaallah. Dengan begitu yakunu minan najihin, mereka akan menjadi orang-orang yang sukses, yang selamat. Wal mansurin, yang mendapatkan pertolongan. Wallahu as'alu an yanfa'a bihal muslimin, dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala an yanfa'a bihal muslimin, semoga kitab ini bermanfaat bagi orang-orang beriman, maksudnya orang-orang yang mempelajari kitab ini. Wa yaj'aluha khalisatan liwajhil karim, dan
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita lanjutkan, perlu kita ketahui definisi atau makna dari manhaj. Karena kita dengar ada manhaj ini, manhaj itu, namun kita tidak pernah bertanya atau ingin mengetahui apa itu manhaj. Manhaj dari segi bahasa diartikan adalah jalan. Manhaj itu jalan atau metode. Jadi manhaj di dalam segi bahasa diartikan jalan. Kemudian dari segi istilah, manhaj adalah metode atau kaidah-kaidah yang sudah disusun untuk mempelajari kaidah-kaidah atau pokok-pokok di dalam agama seperti usulul aqidah, kemudian at-tauhid, usul tafsir, usulul fiqh. Nah, ini metode atau cara-cara yang sudah disusun. Makna secara umum, manhaj adalah jalan yang lurus, yang benar, jalan yang lurus, yang benar, yang terang di dalam beragama, sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dia maksud atau definisi dari manhaj. Secara umum manhaj artinya jalan, metode, cara. Jadi kita sudah sebutkan tadi maknanya secara umum adalah jalan di dalam beragama dan Allah. Kemudian qala al-muallif rahimahullahu taala al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu, janganlah berpecah belah, bercerai-berai. Jadi anjuran untuk bersatu. Kemudian wa qala ta'ala wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an bima ladaihim farihun. Wa la takunu minal musyrikin, janganlah kalian seperti orang-orang musyrik yang mana mereka bercerai-berai, bersekte-sekte. Jadi di sini wala takunu minal musyrikin, anjuran untuk kita jangan mengikuti orang-orang musyrik yang mana mereka bercerai-berai, memecah belah atau bersekte-sekte. Kemudian ini masih dalil umum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallahi azza wa jalla was sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habashi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bi taqwallah, aku wasiatkan bagi kalian untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, was sam'i wat ta'ah, kemudian mendengar dan taat. Kepada siapa? Di dalam hadis ini yaitu kepada pemimpin kaum muslimin. Wa in ta'ammara Habasyi, walaupun kalian itu dipimpin oleh budak Habasyi. Namanya budak Habasyi itu hitam, orang, intinya orang yang rendah.
Maka wajib bagi kalian as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Ya'ish minkum ba'di, karena sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku atau sepeninggalanku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perpecahan yang begitu banyak. Ketika kalian mendapatkan perpecahan tersebut atau tersebut, maka sunnati, teguh dengan sunnahku. Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dan rasyidin yang 4 yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan peganglah ia, gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Ini menunjukkan bahwasanya anjuran untuk kita betul-betul menjaga. Ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berada di atas yang benar, manhaj as-salaf, maka kita harus jaga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Karena gigi geraham gigi yang kuat ya, ketika menggigit kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah kalian terhadap perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru di dalam masalah agama, di dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan selanjutnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ahli alkitab iftaraku ala 72 millah, yaitu orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab, iftaraku, berpecah belah, ala 72 millah, menjadi 72 golongan. Wa inna hadhihi al-millata sataftariqu ala 73. Kemudian umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Tintani wa sab'una finnar, 72 di neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan satu golongan yang akan masuk ke dalam surga. Wahidal jamaah, dia adalah al-jamaah. Hadis ini sahih riwayat Ahmad. Wa fi riwayatin, kemudian dijelaskan jamaah tadi, kulluhum finnar illa millatan wahid. Atasnya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan tadi menjelaskan bahwa kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Banyak kelompok-kelompok, perpecahan begitu banyak. Dan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berada di zaman tersebut harus kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bisunnati, ya, obatnya satu, jalan selamat hanya satu,
Apa itu? Fa'alaikum bisunnati. Itu berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kata al-muallif rahimahullahu taala, wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala, dia mengatakan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis kepada kami. Kemudian thumma qala, hadza sabilullahil mustaqim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis yang lurus di tengah. Garis yang lurus. Kemudian beliau bersabda, hadza sabilullahil mustaqim. Ini adalah jalan Allah yang lurus, al-mustaqim. Kemudian setelah itu, wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian setelah Nabi SAW membuat garis di tengah, garis yang lurus, khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Beliau membuat garis sebelah kanan dan kiri. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, hadhihi as-subul. Ini adalah jalan-jalan yang banyak. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Jadi di setiap jalan ini ada penyerunya. Syaitanun yad'u ilaihi. Syaitan yang mengajak kepada jalan yang banyak ini. Jadi Nabi membuat garis di tengah, kemudian membuat garis sebelah kanan dan kiri yang begitu banyak. Kemudian di setiap jalan yang banyak ini ada syaitan yang menarik. Bagaimana biar manusia itu ikut jalan yang kiri kanan tadi. Thumma qara'a qawluhu ta'ala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman, maka ini adalah jalan mustaqiman yang lurus. Jalan yang lurus ini, wala tattabi'us subula, janganlah kalian mengikuti jalan yang banyak, fatafarraqa bikum an. Jika kalian mengikuti jalan yang banyak tadi, maka kalian akan bercerai-berai. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini adalah nasihat agar kalian kembali dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga membawakan perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab beliau Al-Ghunyah. Beliau menyebutkan, ammal firqatun najiyatu fahiya ahlus sunnati wal jamaah. Adapun kelompok yang selamat, fahiya ahlus ismun wahid huwa ashabul hadith. Dan ahlus sunnah ini memiliki nama, yaitu salah satunya adalah ashabul hadith. Ashabu al-hadith. Kemudian sering kita mendengar tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau di mata masyarakat, Jailani itu memiliki kesaktian. Jadi wafatnya tinggi. Maka ini perlu kita luruskan. Jadi Syekh Abdul Qadir bahkan di dalam
masalah akidah beliau sangat teliti. Kemudian di dalam masalah fikih beliau mengambil mazhab Hambali. Intinya di dalam masalah akidah kemudian tauhid beliau sangat teliti, bahkan menentang orang-orang yang mengatakan, yang mentakwil Allah bersemayam di atas arsy, yang mengatakan menguasai, beliau menentang. Dan disebut bahwa beliau memiliki karamah. Itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada hamba-hambanya yang saleh. Namun di sini kebanyakan yang diambil adalah kesaktian atau karamah Syekh Abdul Qadir Jailani, dan tidak melihat dari sisi akidah beliau, pemahaman beliau. Sehingga sering kita dengar ketika ada acara-acara tahlilan misalnya, sering kita dengar membacakan surat Al-Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ini perlu kita luruskan. Jadi beliau, sekali lagi kita ingatkan, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau sangat teliti di dalam akidah. Kemudian kalau ada yang ingin memperdalam atau ingin mengetahui pemahaman Syekh Abdul Qadir Jailani, bisa nanti lihat di kitab beliau Al-Ghunyah. Kitab Al-Ghunyah. Di sini boleh sebutkan al-firqatun. Adapun kelompok yang selamat, ini beliau sebutkan di dalam kitab beliau Al-Ghunyah tadi. Adapun bahya wal jamaah, dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian qala al-muallif rahimahullahu taala, ya'muruna Allah Subhanahu wa taala an na'tasima jami'an bil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Wa alla nakuna minal musyrikin, dan janganlah kita seperti orang-orang musyrik, al-mutafarriqin, yang berpecah belah, fi dinihim, di dalam agama mereka, syi'an wa ahzaban, jadi bersekte-sekte, bergolongan-golongan. Wa yukhbiruna ar-rasul al-karim anna al-yahuda wan nasara tafarraqu katsiran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahukan kepada al-yahud wan nasara, orang Yahudi dan Nasrani, tafarraqu katsiran, yang mereka berpecah belah. Wa annal muslimin sayatafarraquna aktsar minhum, dan orang-orang yang beriman, orang-orang Islam akan berpecah belah, aktsar minhum, ya, lebih banyak dari mereka. Wa anna hadhihi al-firaq satakunu 'urdah lidukhulin nar, dan kelompok-kelompok ini itu akan menyebabkan masuk ke dalam neraka, linhirafiha, karena penyimpangannya, wa bu'diha an kitabi rabbiha wa sunnat nabiha, disebabkan karena penyimpangannya, kemudian jauhnya dari Al-Qur'an dan sallallahu alaihi wasallam. Wa anna firqatan wahidatan najiyatan minha satadkhulul jannah, dan satu golongan yang selamat, satadkhulul jannah, akan masuk ke dalam surga. Wa hiyal jama'atul mutamassikatu bil kitabi wa sunnatis sahihah, yaitu al-jamaah al-mutamassikatu bil kitabi wa sunnah, yaitu yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
dan sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal firqatin najiyah wa wafaqal muslimina li ayyakunu minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk kelompok-kelompok atau kelompok yang selamat, menjadikan kita termasuk kelompok yang selamat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar kita termasuk bagian dari kelompok yang selamat tersebut. Ada waktu? Masih ada? Masih ya? Kita lanjutkan. Minhaju al-firqatin najiyah. Manhaj golongan yang selamat. Yang pertama, al-firqatun najiyatu, golongan yang selamat, hiya allati taltazimu minhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, yaitu orang yang senantiasa menjaga, berpegang teguh dengan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, di dalam kehidupannya. Itu orang yang senantiasa menjaga, terus menerus mengerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, di dalam kehidupannya. Wa minhaj ashabihi min ba'dih. Kemudian begitu juga dengan manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'an Al-Karim, alladzi anzalahu Allahu ala rasulih, yang Allah turunkan kepada rasulnya. Wa bayyanahu li sahabatihi fi ahadithihi as-sahihah, kemudian dijelaskan kepada para sahabatnya fi ahadithihi as-sahihah, dari hadis-hadis yang sahih. Wa amara al-muslimina bitamassuki bihima, dan memerintahkan kaum muslimin bitamassuk bihima, untuk berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma, kitabullahi wa sunnati, wa lan yatafarraqa hatta yarudda alayya al-hawd. Taraktu fikum syai'ain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma, ketika kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu ba'dahuma, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullahi wa sunnati, yaitu kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Maka yang pertama adalah kelompok yang selamat adalah orang yang senantiasa menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa mengerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memerintahkan kaum muslimin untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Karena ini adalah jalan yang selamat. Bahkan Nabi mengatakan lan tadil, kalian tidak akan pernah tersesat. Sudah kita sebutkan kalau menggunakan lan, maka tidak akan pernah sama sekali. Dan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan pernah tersesat. Kemudian yang kedua, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat itu adalah ta'udu ila kalamillahi wa rasulih. Mereka senantiasa kembali kepada kalamullah, kepada Al-Quran dan wa rasulih, yaitu kepada al-hadith. Jadi yang kedua, kelompok yang selamat adalah mereka yang senantiasa kembali kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadith. Hina at-tanazu', ketika terjadi perselisihan wa ikhtilaf,
Ketika mereka berselisih, maka mereka kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah ciri-ciri Al-Firqah An-Najiyah. Amalan biqaulihi ta'ala, dan ini juga bentuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih terhadap sesuatu, farudduhu ila Allah war Rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka ciri-ciri kelompok yang selamat yang kedua adalah mereka yang senantiasa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika terjadi perselisihan, terjadi perpecahan, mereka segera kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian selanjutnya, Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat itu adalah la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulih. Mereka tidak mendahulukan perkataan orang lain, perkataan kiai, perkataan ulama dari perkataan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. La tuqaddimu kalama ahad, tidak mendahului, tidak mengutamakan perkataan orang lain daripada Al-Quran dan Al-Hadith. Amalan biqaulihi ta'ala, ini juga bentuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, janganlah mendahului baina yadayillahi wa rasulih, yaitu perkataan orang lain. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Jadi yang ketiga, ciri kelompok yang selamat atau al-firqatun najiyah adalah mereka tidak mendahului perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tidak memilih perkataan gurunya atau kiai atau masyayikh. Karena kita ketahui di zaman kita sekarang banyak kita temukan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengambil, mempertahankan ucapan kiai mereka, guru-guru mereka. Maka ini terancam ya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wa qala Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas menyebutkan, arahum sayuhlakun, aku melihat mereka akan disesatkan. Aqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang mana aku mengatakan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulun, dan mereka mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Jadi Ibnu Abbas di sini mengatakan, ketika aku mengatakan qala Rasul, kemudian ada sahabat yang lain mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Nah, ini mendahului Allah dan Rasulnya. Arahum sayuhlaku, mereka akan tersesat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar perintah Allah, firman Allah, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus dengarkan. Jangan sampai kita mendahului atau memilih perkataan orang lain, perkataan guru kita, kiai kita, masyayikh kita. Yang kita dahulukan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ini adalah ciri dari firqah an-najiyah. Kemudian selanjutnya,
al-firqatun najiyah ta'tabiru tauhid, golongan yang selamat adalah mereka yang senantiasa memperhatikan tauhid, mengutamakan tauhid, mengajarkan tauhid, yang mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ifradullah bil ibadah kad-du'a wal isti'anah wal istighatsah, yaitu mengajak manusia untuk senantiasa mengesahkan Allah di dalam segala bentuk ibadah. Masih ada waktu? Atau adzan dulu? Baik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan kembali. Yang keempat, al-firqatun najiyatu ta'tabiru at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadati kad-du'a'i wal isti'anah wal istighatsah waqta asy-syiddati war rakha. Itu orang yang senantiasa menyeru mendakwahkan tauhid, mengajak untuk senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala bentuk ibadah, seperti berdoa, kemudian isti'anah, yaitu meminta pertolongan, wal istighatsah waqta asy-syiddati war rakha, ketika waktu susah, wadzabh wan nadhar, kemudian menyembelih dan nazar. Intinya semua bentuk ibadah. Huwa al-asasul ladzi tubna alaihi ad-daulah. Ya, tauhid adalah asas, pondasi, tubna alaihi ad-daulah, untuk membangun sebuah negeri. Wala budda min ib'adi syirki wa madhahiriha al-mawjudah. Kemudian harus menghancurkan atau menghilangkan, menjauhkan kesyirikan dan segala bentuk prakteknya fi aktsaril biladil islamiyah, yang tersebar di negara kaum muslimin. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menginginkan sebuah negara yang adil, yang baik, maka kita harus perbaiki asas. Asasnya di sini adalah at-tauhid. Maka salah kalau ada yang mengatakan zaman sekarang ini bukan zamannya dakwah tauhid. Salah. Justru ini adalah salah satu cara untuk memperbaiki negara ini. Kemudian dengan menghilangkan atau menjauhi kesyirikan-kesyirikan yang akan merusak tauhid tersebut. Li'annahu min muqtadayatit tauhid. Ketika kita sudah berusaha untuk menghidupkan tauhid, memperbaiki tauhid, namun kita tidak memperhatikan apa yang akan merusak tauhid tersebut, maka ini salah. Ketika kita mempelajari tauhid, kita harus pelajari apa yang akan membatalkan, merusak tauhid tersebut, yaitu kesyirikan. Maka di sini kalau kita ingin menjadikan negeri ini negeri yang baik, yang makmur, yang aman, maka kita harus
mulai dengan menanamkan atau memperbaiki asas yaitu tauhid, kemudian menghilangkan, menjauhkan kesyirikan yang akan merusak pondasi tersebut. Wala yumkinun nasra bi ay jama'atin tuhmalu tauhid, dan tidak mungkin berhasil atau mendapatkan pertolongan orang-orang yang meremehkan tauhid, orang-orang yang meninggalkan tauhid. Karena kita sebutkan tadi, tauhid itu adalah asas, pondasinya. Jadi kalau orang ingin menjadikan negeri-negeri yang baik, yang makmur, maka dia harus memulai dengan tauhid. Bukan berkuar-kuar ingin menegakkan khilafah. Tidak demikian. Caranya adalah dengan memperbaiki asas pondasi ini. Kita mulai dari diri kita, keluarga kita, tetangga kita, dan orang-orang di dekat kita. Maka dengan ini negara akan menjadi makmur. Jadi perbaikan itu bukan dari atas, dari bawah. Rakyat dulu perbaiki. Kita lihat di zaman kita, di negara kita, maka kita perbaiki rakyat dulu. Kalau kita ingin pemimpin yang baik, perbaiki dulu rakyat, perbaiki diri kita. Karena pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Kalau rakyatnya baik, maka insya Allah pemimpin akan baik. Kama takunu yuwalla alaikum. Kalau keadaan kalian seperti ini, maka pemimpin kalian akan seperti ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita perbaiki tauhid kita. Kita mulai dari diri kita pribadi, kemudian keluarga dan tetangga, kemudian masyarakat yang lain. Kemudian selanjutnya yang kelima, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yaitu yuhayyuna sunan ar-rasul, yaitu mereka senantiasa menghidupkan sunnah Nabi fi ibadatihim, di dalam ibadah mereka, wa sulukihim wa hayatihim, fa asbahu ghuraba baina qaumihim. Dengan ini mereka menjadi asing di kalangan kaum mereka, di kalangan masyarakat mereka. Kama akhbara anhum ar-rasul alaihi salatu wassalam, bada al-islam ghariban wa sayaudu kama bada fatuba lil ghuraba. Islam datang, Islam muncul dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan akan kembali asing seperti awal mulanya. Maka kita lihat di zaman kita sekarang, orang yang menegakkan sunnah Nabi, kita lihat sedikit asing, bahkan diejek. Orang yang berjenggot dikatakan kambing, macam-macam. Jadi ini adalah ciri atau tanda al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, yang senantiasa menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menjadi orang-orang yang ghuraba, yang asing di kalangan kaum mereka. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang asing, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba, beruntung bagi orang-orang yang asing. Maka jangan antum ketika menjalankan sunnah Nabi, ketika berada di atas yang benar, kemudian antum diejek, dicela, kita jangan marah, kita biarkan saja.
Karena ini sudah sunnatullah dan itu bentuk ujian kita. Ketika seorang yakin ingin menjalankan sunnah Nabi, menegakkan sunnah Nabi, dia akan mendapatkan ujian pasti. Orang yang bercadar dikatakan perampok, dikatakan macam-macam. Ini bagian dari ujian kita. Bagian dari ujian kita. Kemudian kita ambil satu lagi. Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, la tata'assabu illa li kalamillahi wa kalami rasulihil ma'sum. Mereka tidak fanatik, la tata'assab, kecuali kepada kalamullah wa kalam ar-rasul. Ya. Mereka tidak fanatik kecuali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kepada Allah dan Rasulnya yang maksum, alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan, tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, tidak. In huwa illa wahyu yuha. Akan tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelompok yang selamat, al-firqah an-najiyah, adalah tidak fanatik kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Tidak fanatik kepada kiai ini, guru ini, syekh ini, ustadz ini, tidak. Dan ini terjadi di zaman kita sekarang. Walaupun perkataan kiai tersebut menentang Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadith, karena sangat fanatiknya, ditinggalkan. Dipilih perkataan gurunya, kiainya. Bahkan Imam Syafi'i sendiri, kalau perkataanku menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, maka buang ucapanku. Ini perkataan Imam Syafi'i. Apalagi orang-orang di zaman sekarang. Maka diantara ciri atau tanda al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, adalah mereka tidak fanatik kecuali kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain, dan masih pembahasan kitab Al-Firqah an-Najiyah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi tambahan ilmu, kemudian pemberat timbangan kebaikan di akhirat nanti. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.